Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Wayundriati dari kelompok 4 Training of Train Kopma IAIN Salatiga 2020. Kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan secara singkat tentang jati diri koperasi. Nah, langsung aja kita mulai yuk. Jati diri koperasi. Secara singkatnya, yang pertama, pendapat masyarakat tentang koperasi saat ini, yaitu ada 5. 1. Menurut masyarakat, koperasi menjadi tempat pinjam uang paling gampang. Kedua, lembaga untuk menunggu bantuan pemerintah. Yang ketiga, tempat kerja sementara atau sebagai batu loncatan. Yang keempat, tempat menitipkan status. Dan yang kelima, rentenir berbadan hukum. Dan selanjutnya, hasil dari Kongres ICA atau International Cooperative Alliance di Manchester, Inggris pada bulan September tahun 1995. Pada hakikatnya merupakan identitas dari koperasi sendiri. Ada 3, yaitu prinsip, definisi, dan nilai yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi koperasi. Definisi koperasi yang tertulis di UU nomor 25 tahun 1992, yaitu badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berikutnya, menurut ICA tahun 1995, koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang berstatus secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Berikutnya, prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi ada 7. Yang pertama, keanggotaan bersikap sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan koperasian, dan kerjasama antar koperasi. Baik, akan saya jelaskan secara satu persatu. Yang pertama, prinsip koperasi. Prinsip koperasi tentang yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya, organisasi yang keanggotaannya tidak dipaksa, terbuka kepada semua orang untuk menggunakan pelayanan yang diberikan dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan jenis kelamin atau gender, latar belakang sosial, suku, politik, dan atau agama. Maksudnya, setiap anggota koperasi jika ingin ikut dalam menjadi anggota koperasi, mereka sukarela langsung mendaftarkan menjadi anggota koperasi. Tidak ada paksaan dari siapapun. Berikutnya, yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Koperasi dilakukan atas dasar kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam forum rapat anggota. Dan yang ketiga,
Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. SHU merupakan penyisihan keuntungan setelah keuntungan langsung berupa pelayanan kepada anggota selama 1 tahun. Buku dibagikan secara profesional kepada anggota berdasarkan modal dan transaksi dari anggota itu sendiri. Berikutnya yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Untuk pemupukan modal koperasi diperbolehkan untuk memberikan jasa atau bunga secara wajar dengan tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar atau bank pemerintah. Jadi dari koperasi sendiri kita boleh memberikan bunga kepada orang, namun bunga tersebut tidak melebihi batas dari pasar atau bank pemerintah. Berikutnya, kemandirian. Koperasi tidak bergantung pada pihak lain dan punya kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi swadaya. Berikutnya, pendidikan perkoperasian. Untuk meningkatkan kemampuan wawasan serta memperkuat solidaritas, maka koperasi wajib melaksanakan pendidikan bagi para anggota serta pengelolaannya. Jadi contohnya seperti yang sudah saya ikuti, yaitu ada yang pertama PDP, PLPP, dan yang saya ikuti saat ini yaitu TOT. Selanjutnya, kerjasama antar koperasi. Dalam upaya pengembangan pelayanan dan bisnis koperasi, maka koperasi bisa bekerja sama dengan koperasi lain di tingkat primer atau sekundernya, lokal, regional, atau internasional. Berikutnya, nilai. Di sini nilai terbagi menjadi 6. Yang pertama, menolong diri sendiri atau self-help, dan kedua, bertanggung jawab pada diri sendiri, ketiga, keadilan, dan keempat, demokratis, dan kelima, solidaritas atau kekeluargaan, dan yang terakhir, persamaan. Penjelasan yang pertama yaitu menolong diri sendiri dari oleh untuk anggota. Maksudnya di sini modal dari anggota itu sendiri, pengelola juga anggota sendiri, dan usaha pun untuk anggota sendiri. Jadi dimulai dari kita sendiri, oleh kita sendiri, dan untuk kita sendiri, yaitu anggota. Yang kedua, bertanggung jawab pada diri sendiri. Bertanggung jawab memiliki 2 bagian, yaitu maksudnya mengelola, mengawasi. Maksudnya manajemen perkoperasian diurus oleh anggota itu sendiri, dan customer dari anggota sendiri. Yang ketiga, keadilan. Keadilan adalah anggota sebagai pemilik tidak dipandang dari besar kecilnya modal. Jadi di sini dimaksudkan anggota memiliki persamaan derajat, tidak dilihat dari besar kecilnya modal yang ia tanam. Jadi semua anggota adalah pemilik usaha perkoperasian. Berikutnya yang keempat adalah demokratis. Maksudnya rapat anggota atau pengambilan keputusan. Jadi di koperasi sendiri, setiap ingin mengambil keputusan apapun, hal kecil maupun hal besar,
pasti akan dirapatkan oleh anggota. Dan yang kelima, solidaritas atau kekeluargaan. Maksudnya, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jadi, ya kurang lebih hampir seperti demokrasi tadi. Jadi, selalu bermusyawarah untuk menyelesaikan segala masalah. Dan terakhir, keenam, persamaan, yaitu tidak membandingkan gender, ras, suku, dan lain-lain. Berikutnya, hal pokok yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain. Yang pertama, koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Yang kedua, one my one vote. Artinya, setiap anggota memiliki kesetaraan derajat. Yang ketiga, anggota sebagai owner dan user. Dan yang keempat, setiap anggota koperasi memperoleh bagian SHU sesuai dengan jasa masing-masing di koperasi. Dan yang terakhir, yaitu kelima, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anggota. Jadi dari PPT tadi dapat saya simpulkan yaitu pengelolaan dilakukan secara demokratis. Koperasi dilakukan atas dasar kehendak dan keputusan para anggota. Para anggotalah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam forum rapat anggota. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Untuk meningkatkan kemampuan wawasan serta memperkuat solidaritas, maka koperasi wajib melaksanakan pendidikan bagi para anggota serta pengelolanya. Kerjasama antar koperasi dalam upaya pembagian pelayanan dan bisnis koperasi, maka koperasi bisa bekerja sama dengan koperasi lain di tingkat primer atau sekunder, lokal, regional, atau internasional. Nah, itu tadi sejarah singkat tentang jati diri koperasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya buat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.